Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gede Bagus Prasetyawan, NIM saya 120217422. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan tugas EAI, tugas UTS EAI, yaitu tentang API. Jadi penggunaan tentang API. Nah, teman-teman, kita akan disuruh dulu mencari API-nya. Nah, kebetulan saya sudah menemukan API-nya. Yaitu API saya menggunakan API Pokemon Go. Saya dapatkan di rapidipi.com dan ini gratis. Jadi untuk penggunaannya bisa digunakan untuk penggunaan pribadi tanpa harus berurusan dengan yang namanya uang. Terus di sini saya dalam video ini saya ingin menampilkan data yang ada terdapat dalam API itu ke dalam web sederhana berbentuk tabel. Itu menampilkan untuk men-show Pokemon Start yang akan saya pilih. Untuk pertama-tama itu saya di sini tuh menggunakan PHP sebagai medianya untuk menampilkan data yang ada dalam API-nya. Nah, pertama-tama itu kalian seperti saya harus mencari dulu API-nya dulu yang ingin dipakai, usahakan yang gratis agar lebih dipermudah. Kalau mau bayar silahkan. Lalu kalian bisa melihat misalnya kalian dapatnya di rapidipi.com itu dia premium, berarti anda tuh harus subscribe dulu. Nah, untuk saya ini udah free, jadi udah otomatis ke subscribe. Kenapa harus subscribe? Jadi kalau mau pakai di rapidipi.com ini harus subscribe dulu untuk agar bisa memakai datanya seperti itu. Agar bisa memakai API-nya. Terus pertama-tama itu dalam codingan tuh kalian tuh bisa baca di dokumentasinya itu kalian perlu key-nya sama API Rapid API host kayak linknya itu sebagai penghubungnya, jembatannya. Nah, kalian tuh kalau nggak mau repot tuh bisa cari di kode snippetnya. Nah, kalian bisa lihat di sini banyak nih pilihannya, mau pakai codingan apa kalian bebas. Untuk saat ini saya pakai PHP CURL. Nah, seperti ini kalian bisa kopas semuanya ini. Nah, nanti ini adalah sebagai kunci penghubung antara API dengan dengan web sederhana saya. Jadi API ini menggunakan arsitektur REST, yaitu Relational State Transfer. Jadi REST itu adalah arsitektur yang komunikasi menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran datanya, dan metode ini sering diterapkan untuk pengembangan aplikasi. Nah, sebenarnya cara kerja REST itu gampang. Jadi dia tuh cuma cara kerja REST itu adalah dia tuh nge-request GET seperti ini ke dalam API server. Nanti API server akan bentuk respon data dan juga respon code. Nah, bentuk respon code-nya itu biasanya itu dalam bentuk JSON. Contohnya itu resultnya seperti ini. Ini data JSON ya. Yang populer sekarang tuh pakai data JSON. Atau enggak, katanya bisa pakai XML. Untuk yang kasus saya tuh dia menggunakan kode respon code gini bisa. Seperti itu. Lalu kita bisa lihat lanjut ke codingannya. Nah, ini pertama saya mendefinisikan penghubung antara API servernya dengan ke web sederhana yang saya buat. Nah, di sini saya ada sedikit penyesuaian agar lebih mempermudah dalam menampilkan datanya di web saya. Jadi web sederhana saya. Jadi di sini saya mengubah data JSON-nya menjadi array dengan codingan dengan variabel add data sama dengan JSON decode add respond.true. Respon itu adalah CURL. Jadi secara nggak langsung itu artinya datanya. Data yang ada pada API servernya yang kita request. Yang kita request tadi itu adalah Pokemon Start. Seperti itu. Lalu ini kalau bisa dilihat yang sebelumnya itu kalau yang dari dokumentasi API-nya itu dia cuma echo respon. Jadi dia cuma meng-show data JSON-nya aja langsung gitu. Kalau langsung pakai ini. Jadi ada sedikit penyesuaian dulu. Nah, untuk web sederhana saya menggunakan Bootstrap agar ya tampilannya nggak terlalu jelek banget dan lebih mudah ngaturnya juga. Nah, ya
Terus ya ini judul untuk saya menggunakan Jumbotron, Bootstrap. Lalu nah ini dia apa namanya itu pembuatan tabelnya. Nah, untuk kolomnya ini kalian juga misalnya kalau mau seperti saya tuh ingin nge-show tabelnya itu Anda harus menyesuaikan dengan data JSON-nya. Nah, kalau bisa dilihat nih urutannya seperti ini. Kalau kalian lihat di apa namanya itu documentation-nya, di result-nya, ini terdapat result-nya kalian bisa pakai di test endpoint ini. Klik aja, ntar dia keluar result-nya di sini sebelah kanan ini. Nah, kalian bisa lihat seperti ini apa namanya itu data yang ada di JSON-nya, urutannya itu saya sesuaikan juga seperti ini untuk kolomnya. Jadi apa namanya itu judul dengan isinya itu nggak kebalik kayak gitu. Nah, setelah itu ini di apa namanya itu tabel body-nya itu saya gunakan perulangan for each. Nah, di sini itu saya kembali memanggil variabel data. Di sini saya akan mengisikannya sebagai variabel baru biar nggak ada biar lebih mudah pembagian pemanggilannya. Nah, sini saya ubah dia menjadi dari data jadi start dan dari start menjadi key. Nah, sini saya menggunakan pelurangan for each untuk mengecho atau menampilkan datanya itu di dalam tabel. Nah, dengan for each ini dia akan menampilkan seluruh data yang ada. Jika sudah selesai, baru jika sudah habis data yang ada, maka dia akan selesai perulangannya. Ke hasilnya itu saya lihat seperti ini. Saya refresh untuk lebih memastikannya apa berhasil atau tidak. Nah, sudah selesai loadingnya. Ini berhasil. Nih, jadi apa namanya saya sudah cukup untuk menampilkan tabelnya. Di sini bisa kalian lihat kolom-kolom yang saya buat sebelumnya, yaitu misalnya saya tidak menaruh sesuai urutan seperti data JSON, yaitu judulnya akan kembali dengan isinya. Jadi ini udah benar. Jadi ini sudah menampilkan hampir semua data yang ada dalam API servernya. Lihat, sudah sampai segini. Ini jumlah datanya hampir 1100 lebih. Nah, untuk teman ID-nya tuh banyak yang double, makanya 1122 dan gitu. Kalian di bawah cuma kelihatan sampai 800 saja. Sebenarnya 1000. Sekian video dari saya. Mohon maaf untuk suara-suaranya yang dari luar. Jika ada salah kata saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.